Bab 721, Tuan Muda Keluarga Wei. Mereka yang dikirim untuk mengambil bahan dengan cepat kembali dengan hadiah mereka. Jiang Chen membawa mereka ke kamarnya di mana dia meramu beberapa pil yang mampu memperlambat kemajuan racun itu. Meskipun bubuk budak emas Ninelah memang kuat, atribut beracunnya tidak terlalu keras. Dengan pil ini, efek racun bisa ditekan setidaknya selama setengah bulan. Jiang Chen bahkan bisa memberikan penyembuhan lengkap segera, tetapi memutuskan untuk memainkan kartunya di dekat dadanya. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan tuan muda rumah tangga Wei menderita selama beberapa hari lagi. Selain itu, Jiang Chen menganggap Tuan Tujuh ini juga akan berspekulasi tentang identitasnya. Lord Seven bahkan mungkin bertanya-tanya apakah Raja Pil misterius ini adalah Jiang Chen yang sangat ingin ditangkap oleh Eternal Celestial Capital. Jiang Chen mungkin menghadapi beberapa masalah tak terduga jika dia tidak menjaga nasib pihak lain. Mereka mungkin belum tentu mengkhianatinya, tetapi mereka dapat dengan mudah melepaskan diri dari situasi yang berpotensi sulit. Terus terang, ini hanyalah kasus saling eksploitasi. Sangat penting untuk mempertahankan nilai seseorang dalam pertukaran seperti itu dan signifikansi Jiang Chen saat ini terletak pada kenyataan bahwa ia memiliki sarana untuk mengobati racun. Dia tidak perlu takut terjual habis selama pihak lain bergantung padanya. Setelah memperbaiki pil, dia mengirimkannya dengan sepatutnya. Tuan Tujuh, penyakit Tuan Muda pasti akan berkurang setelah pil ini. Dia pasti akan sadar kembali hari ini. Tolong buat pengaturan untuk meninggalkan kota besok pagi. Jiang Chen tidak tinggal untuk bertukar kata-kata yang berlebihan. Dia berbalik dan pergi dengan cepat. Tidak ada artinya berbicara terlalu banyak. Dia lebih suka membiarkan mereka mencari tahu sendiri. Mereka tidak punya alasan untuk menyelidiki akar masalah kecuali mereka benar-benar gila. Lord Seven memegang pil di tangannya dan untuk sesaat terperangkap dalam kebimbangan. Dia masih belum bisa melihat melalui orang yang secara misterius muncul menawarkan jasanya. Tuan Tujuh, orang ini, apa niatnya? Tuan Tujuh, mungkinkah dia yang dicari oleh ibu kota surgawi abadi? Mungkin dia ingin meminjam kekuatan kita untuk meninggalkan kota. Itu mungkin masalahnya. Dia sebaiknya tidak menipu kita dan memperburuk penyakit Tuan Muda. Orang-orang mulai menyuarakan pendapat dan keprihatinan mereka satu demi satu. Lord Seven memberi isyarat, seperti yang terjadi, kita hanya bisa mengamati kondisi Tuan Muda setelah dia minum pil. Mereka dibiarkan tanpa alternatif lain. Dengan racun yang sudah pada tahap ini, masa depan sudah dijamin menjadi bencana besar kecuali jika perawatan segera diberikan. Tidak ada yang mau mengakuinya, tetapi mereka siap untuk mengambil sedotan dalam keputusasaan mereka. Mereka segera memasukkan pil itu ke dalam mulut Tuan Muda dan membantunya menelan. Semua orang hadir, semua mata tertuju pada Tuan Muda. Pria muda yang berbaring di tandu membuka matanya dengan susah payah setelah 15 menit. Ini, aku di rumah. Tuan Muda, kamu benar-benar bangun. Tuan Tujuh sangat gembira. Kixia, di mana aku? Tuan Muda, kita masih di Myriad Peoples City. Kami akan segera kembali ke Velurium Capital. Suara Tuan Muda itu samar. Kixia, jika aku tidak berhasil, kamu harus memperingatkan ayah tentang konspirasi di dalam tembok keluarga, saudara menyalahkan saudara. Tuan Tujuh buru-buru menjawab, Tuan Muda, kamu tidak akan mati. Kami telah berhasil mengundang Raja Pil untuk membantu kami, dan racun Anda berada di bawah kendali sebagian. Anda akan sembuh segera setelah kami kembali ke Velurium Capital. Tuan Muda, Anda harus bertahan. Petik 2. Meskipun tidak pasti apakah dia mengerti segalanya, Tuan Muda itu mengangguk lemah dan perlahan menutup matanya tanpa menjawab. Lord Seven buru-buru mencondongkan tubuh ke depan untuk mendengarkan tanda-tanda pernapasan. Rasa lega membanjiri tubuhnya saat dia merasakan napas dan denyut nadi Tuan Muda itu menjadi lebih kuat. Dia melambaikan tangannya. Semua penarikan Anda, jangan ganggu istirahat Tuan Muda. Lord Seven berjaga-jaga sendirian setelah mengirim semua orang keluar. Tuan Muda bangun sekali lagi setelah 2 jam istirahat. Pikirannya telah pulih dari kejernihannya, dan kesadarannya juga telah dikembalikan ke keadaan normalnya. Kixia, apakah aku benar-benar tidak mati? Mata Tuan Muda itu menjadi semakin bersemangat. Tuan Muda, Anda akan baik-baik saja. Intervensi Raja Pil itu memang luar biasa. Lord Seven benar-benar yakin dengan keterampilan Jiang Chen sekarang. Raja Pil yang mana dia? Tidak ada Raja Pil biasa yang bisa menangani racun ini. Tuan Muda tampaknya memiliki beberapa keraguan.
Lord Seven dengan demikian merangkum perkembangan terkini untuknya. Tuan muda itu sedikit terkejut. Betapa luar biasa, mungkinkah dia menjadi Jiang Chen yang dicari oleh ibu kota surgawi abadi? Petik 2. Lord Seven tertawa masam, Jiang Chen itu hanyalah seorang pemuda dari Myriad Domain. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka belum melahirkan Raja Pil. Meskipun saya memiliki kecurigaan saya merasa bahwa orang ini tidak mungkin Jiang Chen. Petik 2. Bagaimana bisa begitu mudah untuk memelihara Raja Pil? Bagaimana bisa seorang Raja Pil bangkit dari daerah terpencil seperti Myriad Domain, belum lagi salah satu kaliber seperti itu? Lord Seven sebelumnya curiga bahwa pihak lain adalah Jiang Chen yang ingin meminjam pengaruh mereka untuk melewati gerbang utara. Sekarang setelah melihat metode yang terakhir dan pemulihan Tuan Muda berikutnya, Tuan Tujuh tidak lagi merasa bahwa Raja Pil adalah Jiang Chen. Dia yakin bahwa tidak mungkin Jiang Chen memiliki keterampilan ajaib seperti itu dalam Pil Dao. Dia juga belum pernah mendengar tentang Myriad Domain yang membanggakan Raja Pil seperti itu. Tapi tak perlu dikatakan lagi bahwa sebagai warga Velurium Capital, Lord Seven memiliki sedikit minat atau pemahaman tentang urusan Myriad Domain. Jiang Chen membantai pesta Gong Wuji menjadi berita hangat di berbagai daerah tetangga. Tapi bagi Velurium Capital, itu bukan masalah khusus. Bagaimanapun, bahkan ibu kota surgawi abadi adalah keberadaan yang biasa-biasa saja bagi ibu kota Velurium. Meskipun identitasnya, orang seperti itu harus direkrut dengan cara apapun. Jangan menyinggung dia, meski lemah, tuan muda itu masih memiliki karisma yang teguh. Lord Seven menjawab dengan cepat, yakinlah, tuan muda. Bawahan ini mengerti. Bahkan jika dia memanfaatkan kekuatan kita untuk melewati gerbang utara, membangun hubungan yang baik dengan pria seperti itu bukanlah hal yang buruk. Memang, kita harus melihat berapa banyak empedu yang mereka miliki jika ibu kota surgawi abadi ingin memeriksa rumah Wei. Meskipun masih dalam pemulihan, sikap yang digunakan tuan muda ini untuk berbicara sangat dihargai. Satu hal lagi, Kixia. Setelah kami kembali, jangan ungkapkan berita kesembuhan saya meskipun saya sudah sembuh. Sesuatu tentang keracunan ini sangat aneh. Saya menduga, Tuan Muda, mungkinkah Anda memiliki beberapa spekulasi tentang sumber racunnya? Tuan Tujuh terkejut. Saya cukup yakin bahwa saya diracun bahkan sebelum saya meninggalkan rumah. Saya menduga pengkhianatan di dalam tembok kita. Pertanyaannya adalah siapa dan dari cabang mana? Nada suara Tuan Muda itu jelek. Siapa yang mengira rumah Wei kita yang hebat benar-benar akan membesarkan seorang pengkhianat? Tuan Muda, apakah Anda yakin? Tuan Tujuh kewalahan. Meskipun tidak sepenuhnya yakin, saya setidaknya 9 bagian yakin akan hal ini. Biarkan ini untuk saat ini, kita bisa mendiskusikan ini lebih lanjut setelah kita kembali. Hal terpenting yang ada adalah membangun hubungan yang ramah dengan Raja Pil ini. Keluarga Wei kami selalu kekurangan bakat di bidang itu. Jika kita dapat membangun hubungan yang baik dengan tuan ini, mungkin dia akan memberi kita bantuan di masa depan. Tuan Muda memang bijaksana. Meskipun Raja Pil ini misterius, bawahan ini merasa bahwa dia adalah master sejati dari perdagangannya. Metode luar biasa Jiang Chen telah membawa hasil yang cepat dan dramatis, yang cukup untuk Lord Seven menyanyikan pujian terus-menerus. Penilaiannya terhadap Jiang Chen telah meningkat pesat sebagai hasilnya. Tuan dan bawahan mengobrol lebih lama sebelum Tuan Tujuh mengingatkan tuduhannya. Tuan Muda, racunmu belum sepenuhnya sembuh. Anda harus beristirahat dan memulihkan diri untuk saat ini. Serahkan masalah tentang Raja Pil kepada bawahan ini. Petik 2. Pengabdian kepala pelayan terlihat jelas bagi siapapun yang lewat. Meskipun hanya seorang bawahan, dia jelas menganggap kehidupan Tuan Muda itu lebih tinggi daripada nyawanya sendiri. Jiang Chen menerima banyak tatapan aneh ketika dia kembali ke alun-alun. Para pembudidaya pengembara ini jelas ingin tahu tentang identitasnya. Menurut Lord Seven, tampaknya orang yang sederhana ini sebenarnya adalah Raja Pil. Raja Pil adalah pemandangan langka di Myriad Peoples City, terutama bagi para pembudidaya yang berkeliaran. Bagi mereka, Raja Pil tidak lain adalah keberadaan surgawi. Nilai seorang Raja Pil bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para pembudidaya pengembara ini. Kelimpahan pembudidaya alam kaisar ada di benua Divine Abyss, tetapi ada kurang dari 1/10 dari jumlah itu yang bisa menyebut diri mereka Raja Pil. Dari sini, orang bisa melihat seberapa tinggi nilai dan status Raja Pil di benua Divine Abyss. Jiang Chen sudah terbiasa dengan tatapan heran ini.
Dia telah menerima tatapan seperti itu sejak dia pertama kali bergabung dengan sebuah sekte. Tapi dia tidak ingin memperumit masalah saat ini. Banyak pembudidaya berkeliaran yang ingin mendekatinya dengan bijaksana mundur setelah melihat sikap acuh tak acuh Jiang Chen. Jelas, tidak ada yang mau gegabah mengganggu Raja Pil karena takut membangkitkan kemarahannya dan mendarat di air panas. Sejujurnya, satu kata dari Raja Pil bisa menggerakkan banyak orang atas namanya. Tuan Jiang, apakah Anda menemukan cara untuk meninggalkan kota? Huanger bertanya sambil tersenyum. Mari kita bicara di dalam. Jiang Chen menceritakan semua yang terjadi setelah dia memasuki ruangan. Huanger tidak terlalu akrab dengan Felurium Capital. Saya hanya mendengar bahwa mereka dipimpin oleh 7 kaisar besar berjudul, yang mengawasi 28 klan besar di bawah mereka. Setiap klan besar mengawasi wilayah yang luas dengan keluarga, sekte, dan faksi aristokrat yang tak terhitung jumlahnya di bawah mereka. Itu seharusnya menjadi struktur administrasi dasar Felurium Capital. Meskipun Huanger tidak tahu banyak secara spesifik, dia sangat mengenal gambaran umumnya. Ini berarti House Wei adalah keluarga bangsawan di bawah salah satu klan utama. Mereka adalah kekuatan tingkat ketiga di ibu kota Felurium. Jiang Chen menjadi agak ragu-ragu, apakah mereka dapat diandalkan. Kekuatan tingkat ketiga dari Felurium Capital masih tidak lebih lemah dari rata-rata sekte peringkat kedua. Selanjutnya, mereka mewakili Felurium Capital. Saya sangat ragu bahwa ibu kota surgawi abadi akan dengan senang hati melawan mereka. Bagaimanapun, itu adalah fakta yang diketahui bahwa Felurium Capital melindungi miliknya sendiri, Huanger menganalisis dengan tenang. Saya harap begitu. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melewati gerbang utara jika kita melewatkan kesempatan ini, Jiang Chen menghela nafas. Kali ini agak seperti pertaruhan, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka menunggu dan bersiap sampai hasilnya pasti, semuanya akan selesai dan selesai. Proyeksi asli mereka untuk perjalanan sudah agak tertunda. Agen yang telah dikirim untuk membeli tahanan Istana Pil Regal seharusnya sudah lama kembali ke Felurium Capital. Namun, Jiang Chen masih di jalan. Jika terlalu banyak waktu berlalu, tidak akan ada yang tahu seberapa rumit situasi yang bisa terjadi. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Huanger tiba-tiba berbicara, Tuan Jiang, saya tidak yakin tentang prestise keluarga Wei ini dan apakah mereka dapat menekan ibu kota surgawi abadi yang arogan. Kenapa kita tidak berpisah? Anda pergi dengan mereka dan saya akan bergerak sendiri. Dengan begitu kita akan menarik perhatian yang relatif lebih sedikit. Petik 2. Bagaimana saya bisa membiarkan ini? Jiang Chen menggelengkan kepalanya, saya berjanji kepada Penatua Sun bahwa saya akan menjaga Nona Huanger. Huanger tersenyum manis, dan kau memang menjagaku dengan sangat baik. Namun, Tuan Jiang perlu mendengarkan Huanger kali ini. Mereka tidak akan menginterogasi saya jika saya sendirian. Lagi pula aku seorang gadis, dan sama sekali berbeda dari target mereka. Aku akan menemukan cara untuk bertemu denganmu tepat setelah kita melewati gerbang utara. Jiang Chen ingin memprotes, tetapi mata Huanger berkilauan dengan tekad. Tuan Jiang, kali ini Anda harus menyerah pada amarah Huanger. Sudah diputuskan, aku akan kembali ke kamarku sekarang. Anda pergi bersama mereka besok pagi dan saya akan pergi beberapa saat kemudian. Sikap Huanger yang biasanya santai telah digantikan oleh resolusi tegas. Dia tidak membiarkan Jiang Chen sedikit pun kesempatan untuk menolak. Bab 722, dilarang di gerbang utara. Jiang Chen bangun pagi-pagi keesokan harinya dengan tujuan mencari Huanger dan melanjutkan percakapan mereka. Namun, dia terlambat selangkah. Dia meninggalkan catatan yang memberitahunya bahwa dia akan berjalan-jalan. Dia juga menyebutkan bahwa tidak perlu menunggunya, tetapi meninggalkan kota terlebih dahulu. Jiang Chen tahu bahwa Huanger telah melakukan ini dengan sengaja, dan dia sangat tersentuh oleh sikap ramah gadis yang penuh perhatian ini. Meskipun dia adalah wanita muda yang sangat cantik, sangat bergengsi, dan sangat berbakat dari keluarga bangsawan, dia juga sangat perhatian dan tidak memiliki sifat keras kepala dan tidak dapat diatur yang biasanya dimiliki wanita bangsawan. Sebaliknya, dia memiliki sikap yang terbuka dan alami. Karena Huanger agak bersikeras pada tindakan ini, dia secara alami tidak akan terus menolak tawarannya. Dia tiba di depan pintu Lord Seven tepat waktu. Kepala pelayan telah menunggu di pintu sejak fajar. Dia tampak jauh lebih antusias daripada kemarin ketika dia melihat Jiang Chen sekilas. Tuanku,
Kami telah menyiapkan bahan-bahannya. Ketika dia mendengar nada suara Tuan Tujuh, Jiang Chen segera tahu bahwa Tuan Muda Wei baik-baik saja. Dia mengangguk dengan acuh tak acuh, mari kita pergi kalau begitu. Izinkan saya untuk mengonfirmasi dengan Anda untuk terakhir kalinya, apakah Anda yakin dapat melakukan ini? Tuan Tujuh secara alami tahu apa yang dimaksud Jiang Chen. Dia tersenyum, saya tidak akan membuat lelucon dengan mengorbankan Tuan Muda saya, apapun yang terjadi. Sementara mereka berbicara, pintu ke kamar tetangga terbuka untuk mengungkapkan seorang pria muda yang wajahnya diwarnai dengan rona ungu samar. Dia terhuyung-huyung untuk sesaat sebelum berjalan dengan goyah menuju keduanya. Mengapa kamu keluar, Tuan Muda? Lord Seven buru-buru pergi untuk mendukung pemuda itu. Aku baik-baik saja, pemuda itu melambai pada Lord Seven. Dia mengangguk ramah pada Jiang Chen, kamu pasti Raja Pil terhormat yang menyembuhkanku dari racun. Sepertinya kamu pulih dengan cukup baik. Jiang Chen memeriksa orang ini dengan mata kritis sebelum tersenyum tipis. Pemuda ini jelas tahu bagaimana berperilaku. Dia membungkuk dalam-dalam di depan Jiang Chen, saya Wei Jie, keturunan keluarga bangsawan peringkat 9 di Velurium Capital. Saya berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya, Raja Pil yang terhormat. Jiang Chen tersenyum acuh tak acuh, bukan apa-apa. Kami kebetulan memiliki apa yang dibutuhkan satu sama lain. Selain itu, keadaanmu saat ini hanya sementara. Wei Jie tidak tersinggung dengan kata-kata Jiang Chen. Dia tersenyum sedikit, saya percaya bahwa saya pasti akan sembuh total dengan bantuan Anda, Raja Pil yang terhormat. Melihat bahwa Wei Jie ini tidak memiliki arogansi seperti kebanyakan keturunan bangsawan, dan bahwa dia sangat sadar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, kesan Jiang Chen tentang Wei Jie sedikit meningkat. Ayo pergi, Jiang Chen mengangguk, tidak ingin berbicara lebih dari yang diperlukan. Tuan Tujuh tampak terkejut, apakah Anda tidak punya teman, Tuanku? Dia hanya teman saya dari kota. Dia sengaja datang mengunjungi saya ketika dia mendengar bahwa saya ada di sini. Dia sudah pergi. Alasan Jiang Chen dengan sengaja menyesatkan mereka adalah karena dia tidak ingin mereka tahu bahwa dia adalah orang yang diburu oleh Eternal Celestial Capital. Seperti yang diharapkan, baik Tuan Tujuh dan Wei Jie saling bertukar pandang setelah mendengar kata-kata Jiang Chen. Kecurigaan terakhir yang mereka pegang di hati mereka menghilang sepenuhnya. Namun, sejujurnya, mereka tidak terlalu peduli apakah Raja Pil yang terhormat ini adalah Jiang Chen atau bukan. Nyawa Wei Jie lebih penting dari apapun, jadi meskipun dia benar-benar Jiang Chen, tidak ada salahnya menggunakan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Saat mereka menyusuri jalan-jalan di Myriad Peoples City, Jiang Chen merasa agak tenang saat dia mempelajari budaya dan adat istiadat Myriad Peoples City. Dia sudah memutuskan untuk membuat pertaruhan ini, tidak ada gunanya mengkhawatirkannya sekarang. Mereka tiba di gerbang utara 1 jam kemudian. Seperti yang mereka bayangkan, gerbang utara menjadi sangat berbeda setelah ibu kota surgawi abadi mengambil alih. Penjaga berbondong-bondong kemana-mana, dan gerbang itu sendiri diselimuti segala macam formasi yang membatasi. Praktis terlihat seperti semacam jaring. Tidak kurang dari 1.000 orang mengantri untuk keluar. Jelas bahwa proses pemeriksaan sangat rumit dan memakan waktu. Namun, jelas bahwa mereka yang berasal dari Velurium Capital tidak akan repot-repot menunggu dalam antrean. Sementara kelompok itu mungkin terlihat tidak berdaya dan pasif ketika Wei Jie terluka, rasa superioritas mereka sebagai orang dari Velurium Capital terlalu jelas saat ini. Di bawah bimbingan Lord Seven, mereka mengabaikan garis dan memotong menembus kerumunan ke gerbang kota. Para pembudidaya pengembara yang mengantri jelas sudah terbiasa dengan kelompok seperti itu. Lagi pula, semua pihak dari Velurium Capital tidak pernah berniat mengantre untuk giliran mereka, tidak peduli apa status mereka. Ibu kota surgawi abadi juga tidak akan memaksa mereka untuk mengantre, jadi mereka tidak menghentikan kelompok ibu kota Velurium untuk melompati barisan. Ketika Lord Seven berjalan ke titik inspeksi, beberapa murid Eternal Celestial Capital sudah memegang pecahan cermin yang tampak aneh, ingin menunjukkannya ke wajah Lord Seven. Lord Seven segera mendorong mereka keluar dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Mereka yang tergabung dalam Eternal Celestial Capital dengan cepat mengepung mereka saat seorang manajer tingkat menengah berjalan untuk menemui Lord Seven. Dia melihat Lord Seven ke atas dan ke bawah beberapa kali sebelum dengan sopan berkata, tolong bekerja sama dengan kami, Tuan. Lord Seven menyeringai lebar, apakah Anda seseorang dari Myriad Peoples City?
Saya seorang inspektur dari ibu kota surgawi abadi. Aku telah diperintahkan oleh atasanku untuk berburu. Ibu kota surgawi abadi. Lord Seven menyela dengan kasar sebelum yang lain bisa menyelesaikan. Apakah kota Myriad Peoples bagian dari wilayah Eternal Celestial Capital sekarang? Tuan, Myriad Peoples City bukan bagian dari domain Eternal Celestial Capital, tetapi kami telah mencapai kesepakatan dengan penguasa kota Myriad Peoples City tentang situasi sementara dengan gerbang utara ini. Silakan bekerja sama dengan kami, Tuan. Petik 2. Lord Seven tertawa keras, bekerja sama. Dan mengapa kami harus bekerja sama dengan Anda? Saya telah melewati gerbang utara ini setidaknya 80 kali, tetapi ini adalah yang pertama bagi saya. Apa? Ibu kota surgawi abadi datang jauh-jauh ke ambang pintu ibu kota Feluriam untuk memeriksa warga ibu kota Feluriam. Lelucon kolosal macam apa ini? Ekspresi orang yang bertanggung jawab menjadi gelap. Tolong jangan mempersulit kami, temanku. Jika Anda adalah seseorang dari Feluriam Capital, maka Anda jelas bukan target kami. Jadi apa salahnya bekerja sama dengan kami? Anggap saja itu membantu kita. Petik 2. Mereka telah bertemu dengan beberapa kelompok dari Feluriam Capital selama beberapa hari terakhir. Setelah beberapa negosiasi, mayoritas telah menunjukkan beberapa wajah Eternal Celestial Capital. Ibu kota surgawi abadi juga menyiapkan hadiah kecil sebagai balasannya sebagai tanda terima kasih mereka, membuat kedua belah pihak senang dengan hasilnya. Namun, Lord Seven jelas tidak punya rencana untuk menunjukkan wajah Eternal Celestial Capital. Dia mencibir, apakah kamu membantu? Siapa yang akan membantu kita? Anda menghalangi pintu masuk ke Feluriam Capital dan Anda mengharapkan saya untuk menunjukkan wajah Anda. Kamu lucu, sangat lucu. Lord Seven berada dalam suasana hati yang sangat agresif. Dia jelas tidak berencana untuk memberikan 1 inci tanah. Kebisingan dari argumen mereka mengingatkan para petinggi dari ibu kota surgawi abadi. Seorang pria besar mengenakan jubah mewah berjalan, beberapa orang yang tersesat menemaninya. Seluruh pemandangan menjadi sunyi saat orang ini muncul. Semua bisikan dan gosip berhenti seketika, seolah-olah mereka telah setuju untuk melakukannya sebelumnya. Seorang kultivator ranah kaisar tingkat akhir. Raja suci-suci yang terhormat. Mereka yang berasal dari ibu kota surgawi abadi semuanya menyapa dan memberi hormat dengan hormat. Mereka jelas sangat menghormati pria besar itu. Raja suci-suci yang terhormat. Hati Jiang Chen sedikit tenggelam. Dia juga telah mendengar bahwa ibu kota surgawi abadi telah mengirim ahli kerajaan tingkat 8 dan raja suci-suci untuk mengawasi misi ini. Status seorang raja suci-suci luar biasa di dalam ibu kota surgawi abadi. Mereka dapat dianggap sebagai pemimpin tertinggi sekte tersebut, sama seperti para tetua sekte biasa yang dihormati, kelas berat yang ekstrim. Dalam hal status dan otoritas, raja suci-suci ini benar-benar bagian dari 20 teratas, atau bahkan 10 besar dari seluruh sekte. Mereka jauh lebih dihormati daripada raja suci seperti Gong Wuji. Kamu berasal dari keluarga mana di Feluriam Capital, temanku? Raja suci-suci tersenyum tipis saat dia menatap Lord Seven. Matanya begitu dalam sehingga dia tampak seperti akan melihat menembus Lord Seven. Lord Seven juga seorang ahli ranah kaisar. Namun, dia hanya berada di ranah kaisar awal. Dia bisa merasakan sedikit tekanan jatuh padanya saat dia berdiri di ranah kaisar tingkat akhir. Namun, dia sudah terbiasa dengan adegan besar di Feluriam Capital, jadi dia tidak takut untuk berkata-kata. Dia tersenyum dengan tenang, Yang Mulia Raja Suci, Anda terdengar seperti akan membuat keputusan berdasarkan siapa kami. Apa yang akan Anda lakukan jika saya mengatakan bahwa saya adalah pelayan salah satu kaisar? Raja Suci-Suci tertawa, jika memang demikian, maka tentu saja saya harus menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Tapi kamu tidak terlihat seperti itu. Raja Suci-Suci bernamamu ini melirik prajurit di belakang Tuan Tujuh. Dia memiliki beberapa tingkat wawasan, dan jelas tahu sedikit tentang kelas dan strata kekuatan di Feluriam Capital. Dia bisa melihat bahwa orang-orang ini cukup kuat, tetapi juga sama jelas bahwa mereka sama sekali bukan bawahan langsung dari salah satu kaisar. Lord Seven jelas tidak ingin dipimpin oleh hidung. Dia tersenyum lebar, saya tidak tertarik berbicara omong kosong dengan Anda. Tuan muda saya terluka parah, dan kita harus segera kembali ke Feluriam Capital untuk mengobati lukanya. Selain itu, ia juga membawa pesan yang sangat penting dan sensitif terhadap waktu untuk Feluriam Capital. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda,
Anda akan membiarkan kami lewat sekarang. Tentu saja aku bisa membiarkanmu lewat, tapi tolong bekerja sama dengan kami. Raja suci-suci ini jelas bukan penurut. Felurium Capital lebih kuat dari sekte peringkat pertama, tapi itu hanya ketika membandingkan keduanya secara keseluruhan. Sekte peringkat pertama mungkin takut pada Felurium Capital, tetapi mereka mungkin tidak perlu takut pada setiap kekuatan di Felurium Capital. Jika setiap orang yang tergabung dalam Felurium Capital menolak untuk diperiksa, maka pemeriksaannya akan kehilangan artinya sama sekali. Lord Seven membalas dengan tegas, tanpa sedikit pun keraguan, tidak mungkin. Saint Holy Kingmu berkata dengan dingin, kalau begitu permintaan maafku, tolong pilih jalan yang berbeda untuk kembali ke Felurium Capital. Wajah Lord Seven menegang, jadi Eternal Celestial Capital berencana untuk bertarung dengan Felurium Capital sampai akhir, kan? Saya akan melaporkan setiap kata kepada Patriark saya kemudian. Aku harap kamu bisa menanggung konsekuensinya jika Felurium Capital dan Eternal Celestial Capital meledak di masa depan. Memang benar bahwa status Saint Holy King dari Eternal Celestial Capital dihormati, dan kekuatan yang satu ini jauh lebih tinggi daripada Lord Seven. Namun, Lord Seven adalah penghuni Felurium Capital, dan dengan demikian memegang keuntungan psikologis dalam masalah ini. Plus, itu tidak seperti Lord Seven belum pernah melihat seorang kultivator di tingkat Raja Suci Mu di Felurium Capital. Faktanya, dia telah melihat cukup banyak pembudidaya yang lebih kuat. Itulah mengapa Lord Seven sama sekali tidak takut pada Saint Holy King dalam game Brinksmanship ini. Ekspresi Saint Holy King Mu sedikit tenggelam. Jika dia harus jujur pada dirinya sendiri, dia juga tidak ingin membuat situasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Bagaimanapun, mereka sudah mempertaruhkan murka Felurium Capital dengan tindakan mereka saat ini memblokir gerbang. Jika orang-orang ini benar-benar kembali dan memutarbalikkan kata-katanya, itu mungkin benar-benar berubah menjadi kesalahpahaman yang sangat besar. Ibu kota surgawi abadi sama sekali tidak berniat memprovokasi raksasa seperti ibu kota Felurium. Bisakah kita berbicara di tempat lain, temanku? Sikap Raja Suci Mu sedikit melunak. Tidak perlu. Kami akan melewati gerbang utara Myriad Peoples City ini persis seperti yang biasa kami lakukan di masa lalu. Anda juga tidak perlu mencari identitas kami. House Wei belum pernah diperiksa di Felurium Capital, tapi sekarang kamu mengatakan bahwa kita harus diperiksa di tempat kecil seperti Myriad Peoples City. Bermimpilah. Bertentangan dengan penampilannya, Tuan Tujuh ini tampaknya ahli dalam hal meminjam prestise pasukannya. Bab 723, Pelarian Sempit Melalui Gerbang Utara. Rumah Wei. Para pembudidaya yang berkeliaran di sekitar mereka bergeser karena terkejut. House Wei benar-benar salah satu faksi terbesar di Felurium Capital. Meskipun bukan faksi pribadi dari salah satu kaisar, atau salah satu kekuatan yang paling unggul, itu tetap merupakan kekuatan tingkat pertama. Itu adalah salah satu yang menonjol bahkan di antara kekuatan kelas 1 lainnya. Semua orang tahu bahwa 7 kaisar besar berjudul berdiri di puncak Felurium Capital. Ini adalah kekuatan yang berdiri jauh di atas semua yang lain. Di bawah mereka ada 28 klan besar. 28 klan besar ini adalah 28 kekuatan paling unggul. Di bawah 28 klan besar ini adalah rumah bangsawan, di antaranya adalah rumah Wei. Meskipun tampak di permukaan bahwa rumah bangsawan ini berada di urutan ketiga dalam struktur kekuasaan, faksi seperti ini tidak diragukan lagi merupakan pengaruh kelas 1 di Felurium Capital. Faksi-faksi ini memiliki hak untuk berbicara bahkan di depan 7 kaisar. Para pembudidaya yang berkeliaran mulai berbisik di antara mereka sendiri. Itu rumah Wei, House Wei, itu bukan faksi kecil biasa. Semuanya menjadi menarik sekarang. Tidak sulit untuk memahami bahwa kekuatan seperti House Wei tidak akan senang mengajukan pertanyaan. Benar. Mereka harus menundukkan kepala dan tunduk jika ini adalah wilayah ibu kota surgawi abadi. Namun, kami berada di depan pintu Felurium Capital saat ini. Untuk membuat mereka rela tunduk pada pertanyaan, ini benar-benar tepat. Faksi-faksi terkemuka di ibu kota Felurium semuanya sangat sensitif tentang martabat mereka. Untuk membuat mereka tunduk pada interogasi akan menjadi tamparan di wajah. Sulit untuk menyalahkan ketidakpuasan mereka. Ayo terus menonton. Sepertinya pertunjukan yang bagus akan segera dibuka. Para pembudidaya yang berkeliaran mengobrol di antara mereka sendiri. Mereka tidak bersusah payah agar tidak terdengar. Mereka tidak mengatakan sesuatu yang bias,
jadi mereka tidak takut menyinggung pihak manapun yang terlibat. Dengan seseorang yang berperan sebagai penjahat, secara alami akan ada seseorang yang berperan sebagai pahlawan. Tuan muda rumah Wei berjalan maju, langkahnya tenang dan santai. Dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Raja Sucimu. Raja Sucimu, aku Wei Jie. Raja Sucimu menggenggam tangannya sebagai tanggapan, berhati-hati untuk bersikap hormat. Jadi ternyata tuan muda dari House Wei dari Velurium Capital. Sebagai keluarga bangsawan ibu kota, nama mereka menyebar jauh, cukup untuk mencapai telinga Raja Sucimu. Itu mungkin bukan faksi yang harus dia hindari, tetapi jika dia berselisih dengan mereka, kata-kata mereka berpotensi mempengaruhi keputusan salah satu kaisar. Jika mereka melangkah lebih jauh untuk mengeluh kepada kaisar, mereka mungkin benar-benar menempatkan ibu kota surgawi abadi dalam posisi bertahan. Raja Sucimu, dalam skema besar, orang bisa membuat argumen bahwa kamu adalah seniorku. Jika saya adalah anak kecil yang tidak terkenal dengan namanya, maka tentu saja tidak masalah jika saya harus tunduk pada pertanyaan. Namun, di sini, anak muda ini mewakili seluruh rumahnya dan martabat Velurium Capital. Saya akan menjadi orang pertama yang menemukan pertanyaan seperti itu tidak dapat diterima, apalagi semua orang di dunia ini. Jika ada yang mengatakan bahwa rumah Wei saya takut akan ibu kota surgawi abadi Anda, atau lebih jauh lagi, ibu kota Velurium saya takut akan ibu kota surgawi abadi Anda, tidak mungkin untuk mencegah kata-kata ini menyebar. Kata-kata Wei Jie tampak sangat damai di permukaan, tapi tidak salah lagi nada dasarnya. Interogasi tidak mungkin dilakukan. Diinterogasi berarti ditampar mukanya. Itu adalah sesuatu yang mustahil untuk diterima, baik untuk House Wei atau untuk Velurium Capital. Sebuah faksi biasa bahkan tidak akan berani mengatakan bahwa mereka mewakili Velurium Capital, namun keluarga seperti House Wei sepenuhnya berhak melakukannya. Tidak ada yang akan berpikir mereka tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Raja Sucimu menemukan dirinya dalam kebingungan. House Wei bersikap sangat tegas, dan mereka adalah faksi yang tidak bisa dia lawan. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan begitu banyak kata untuk faksi biasa. Anda tidak bisa menerima ini, bahkan tidak berpikir untuk melewatinya. Jika Anda ingin melewati, maka Anda harus tunduk pada interogasi. Dia bahkan tidak akan menghindar dari menggunakan kekuatan jika dorongan datang untuk mendorong. Tapi dia benar-benar tidak mampu mengambil garis keras melawan faksi seperti House Wei. Keponakan Wei yang bijaksana, karena kamu mengenaliku sebagai senior, maka tolong beri aku sedikit wajah. Saya pribadi akan melakukan pertanyaan, hanya bersifat simbolis, dan kita semua bisa melanjutkan perjalanan. Saya pasti akan mengucapkan terima kasih yang tulus setelah itu. Raja Sucimu masih ingin mencoba dan meyakinkannya. Wei Jie tersenyum tipis. Raja Sucimu, kamu masih belum mengerti aku. Syukur bukanlah sesuatu yang kekurangan House Wei-ku. Yang saya inginkan saat ini adalah melewati gerbang kota di siang bolong dengan setiap bagian dari martabat saya utuh. Secara alami, saya akan bekerja sama jika kami berada di domain Anda. Namun, kami berada di depan pintu Velurium Capital. Bahkan jika Anda mengucapkan ribuan terima kasih, saya akan tetap menolak untuk kehilangan kehormatan saya di pintu masuk ke rumah saya. Petik 2. Kata-kata House Wei masuk akal dan beralasan, dan dia mengatakannya dengan keras dan jelas. Raja Sucimu bingung. Dia melirik ke arah kelompok mereka, keponakan yang layak, Wei, mungkin bagimu sendiri untuk melewatinya tanpa bertanya, tetapi yang lain. Hal yang sama berlaku untuk yang lain. Karena mereka bepergian bersama denganku, maka mereka semua adalah teman lama dan saudara dari keluarga Wei. Tidak ada perbedaan antara mereka diinterogasi dan House Wei diinterogasi. Wei Jie tidak berpikir untuk menghasilkan satu langkah pun. Raja Sucimu mengerutkan kening. Keponakan Wei yang layak, kamu menempatkanku di tempat yang sulit. Lord Seven tersenyum tipis di samping, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Jika Anda akan menggunakan kekerasan, kami akan membalasnya dengan cara yang sama. Mereka tidak akan menang jika harus berkelahi, tetapi Lord Seven tampaknya tidak percaya sama sekali. Holy Kingmu hampir kehilangan kesabarannya mendengar kata-kata Lord Seven. Rahangnya mengeras karena marah, tapi dia masih menahan emosinya. Dia terus menegur dirinya sendiri, jangan menyerang, jangan menyerang. Segalanya akan meledak menjadi peristiwa besar jika dia melampiaskan amarahnya. Ah baiklah, saya akan memberikan beberapa wajah ke House Wei. Namun,
saya punya satu permintaan. Karena orang-orang ini adalah teman lama dari keponakan Wei yang layak, tidak ada salahnya memperkenalkan mereka kepadaku agar aku bisa berkenalan dengan mereka juga, kan? Menggunakan harta mereka untuk menginterogasi kelompok itu tidak mungkin, tetapi menanyakan identitas mereka masih diperbolehkan, ya. Wei Jie memberi isyarat dengan tangannya sambil tertawa. Ayo, kalian masing-masing memperkenalkan diri kepada Raja Sucimu. Lord Seven adalah yang pertama melangkah maju. Wei Qixia, pelayan rumah Wei selama 40 tahun. Raja Sucimu, saya ingin tahu apakah saya boleh melewatinya. Petik 2. Prajurit lain juga melangkah maju satu persatu dan menyebutkan nama mereka. Raja Sucimu menyaksikan mereka melewati satu persatu dengan wajah masam, tidak ada ekspresi di wajahnya. Jiang Chen adalah yang terakhir. Diam-diam mengambil napas dalam-dalam, dia berkata ketika gilirannya tiba, Raja Pil tingkat 2, Zenzi, tamu dari rumah Wei. Kata-katanya tidak cepat atau tergesa-gesa, dan sikapnya tenang dan acuh tak acuh. Dia memperkenalkan dirinya dan hendak pergi ketika Raja Sucimu memberi isyarat dengan tangannya, tahan. Raja Sucimu menatap Jiang Chen, berbicara kepada Wei Jie, keponakan yang layak, Wei, ini bukan penampilan asli teman ini, apakah saya benar? Aku ingin tahu apakah dia bisa mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Wei Jie menjawab dengan acuh tak acuh, Raja Sucimu, bahkan ayahku harus menghormati Raja Pil yang terhormat ini. Jika Anda menginterogasinya, maka konsekuensinya akan jauh lebih mengerikan daripada menginterogasi saya. Petik 2. Mata dingin Raja Sucimu pada Jiang Chen. Orang ini mencurigakan. Mencurigakan dengan cara apa? Wei Jie berkata, wajahnya menunjukkan ketidakpedulian, apakah dia curiga hanya karena dia mengubah penampilannya? Sebelum mencari perlindungan dengan ayahku, Raja Pil yang terhormat ini sayangnya menyinggung banyak teman daunnya. Bahkan ayahku tidak pernah memerintahkan Raja Pil untuk mengungkapkan penampilan aslinya. Apakah Raja Sucimu ingin meninggalkan Raja Pil tanpa jalan keluar? Raja Sucimu setengah skeptis. Sudah berapa tahun sejak orang ini mencari perlindungan dengan ayahmu? Wei Jie tertawa terbahak-bahak. Apakah bahkan Raja Pil tamu rumah Wei saya perlu mempertanggungjawabkan diri mereka sendiri ke ibu kota surgawi abadi Anda? Raja Sucimu juga ragu-ragu dalam hati. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa orang di depannya telah mengubah penampilannya. Namun, Wei Jie sudah mengatakan bahwa dia telah melayani House Wei selama bertahun-tahun, jadi jelas tidak mungkin Jiang Chen. Raja Sucimu bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu, dalam kebingungan. Itu adalah bawahannya yang benar-benar tiba-tiba melamar, karena Raja Pil yang terhormat ini adalah tamu dari rumah Wei, maka dia harus memiliki medali Raja Pil, bukan? Medali Raja Pil ini adalah token yang dikenal luas di dunia Pil Dao, itu tidak bisa dipalsukan. Raja Sucimu senang ketika dia mendengar ini, memang. Jika teman ini bisa mengeluarkan medali identitasnya, saya akan melakukan tugas saya dengan memeriksanya. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis. Dia mengguncang lengan bajunya dan mengeluarkan medali. Perhatikan baik-baik, medali Raja Pil ini sama otentiknya dengan saat mereka datang. Di wajahnya tertulis dua kata dengan jelas, Zenzi. Raja Sucimu melihatnya dari dekat berulang kali. Medali ini bukan palsu, dan juga tidak menunjukkan tanda-tanda palsu. Raja Pil Zenzi. Raja Sucimu mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak, tetapi masih tidak dapat menemukan kekurangan. Dia menangkupkan tangannya untuk memberi hormat dan berkata dengan wajah masam, keponakan yang layak, Wei, maaf atas kesalahannya. Wei Jie tersenyum tipis. Kalau begitu selamat tinggal. Dia memberi isyarat, dan seluruh kelompok berjalan keluar dari gerbang utara, semua berdiri tegak dan angkuh tanpa melihat ke belakang. Tidak ada kepura-puraan sopan santun terhadap Raja Sucimu dan anak buahnya. Tidak perlu bagi warga Velurium Capital untuk merendahkan diri di depan orang-orang dari Eternal Celestial Capital. Raja Sucimu menatap prosesi House Wei. Dia memperhatikan mereka untuk waktu yang lama, sampai mereka menghilang di cakrawala. Baru kemudian dia membalikkan matanya yang dingin. Dia memiliki firasat yang mengganggu bahwa ada sesuatu yang salah dengan kelompok House Wei, tetapi dia tidak bisa memastikan apa. Tidak ada masalah dengan Wei Jie atau Wei Qixia. Tidak ada masalah apapun bahkan dengan kalian para pejuang. Hanya Raja Pil ini yang menyamarkan penampilannya yang membuat Raja Suci merasa seolah-olah dia telah menelan seekor lalat, memberinya perasaan mual yang berkepanjangan. Namun, mengingat kembali dengan hati-hati,
Raja Sucimu masih merasa bahwa Raja Pil tidak boleh berhubungan dengan Jiang Chen. Jiang Chen adalah seorang jenius dari Myriad Domain. Pada dasarnya tidak mungkin bagi Myriad Domain untuk menghasilkan Raja Pil. Dan bahkan jika Jiang Chen sebelumnya telah menyelesaikan evaluasi Raja Pil, tidak mungkin baginya untuk meramalkan situasi ini di mana dia harus mengubah nama pada medali identitasnya menjadi Zensi. Seseorang akan menggunakan nama mereka sendiri atau gelar mereka dalam evaluasi Raja Pil. Siapa yang akan menggunakan nama orang lain tanpa rima atau alasan? Pikiran Raja Sucimu dilemparkan ke dalam kekacauan untuk sementara waktu. Instingnya sebagai seorang ahli mengatakan kepadanya bahwa ada masalah dengan Raja Pil ini. Tetapi semakin dia beralasan, semakin dia merasa bahwa pria ini seharusnya bukan Jiang Chen. Dia membalikkannya berulang-ulang dalam pikirannya, namun dia masih tidak bisa mengidentifikasi petunjuk yang jelas. Dia segera melambaikan tangannya, amati sisanya dengan hati-hati, jangan mengabaikan satupun. Urusan House Wei hanyalah sebuah episode yang lewat. Penggarap pengembara yang tak terhitung jumlahnya berbisik di antara mereka sendiri, tetapi tidak ada dari mereka yang berani menolak pertanyaan itu. House Wei bisa menjadi sombong. Mereka tidak berhak atas kesombongan seperti itu. Bukannya ibu kota surgawi abadi tidak berani menyinggung House Wei. Sebaliknya, mereka tidak berani menyinggung ibu kota Velurium yang berdiri di belakang rumah Wei. Para pembudidaya yang berkeliaran, di sisi lain, tidak ada artinya bagi ibu kota surgawi abadi. Sekte bisa membunuh mereka tanpa mengedipkan mata. Kehebohan besar terjadi di gerbang utara setelah sekitar 2 jam. Seorang wanita muda yang menakjubkan telah muncul sendirian di tunggangannya. Pakaiannya lebih putih dari salju saat dia memimpin kuda putihnya dengan anggun melewati gerbang utara. Kecantikan dan keanggunan wanita muda ini seperti makhluk abadi yang turun dari surga. Semua orang di tempat kejadian menatap kaget, mata mereka terbuka lebar dan rahang mereka ternganga. Beberapa orang membandingkan wanita cantik dengan bunga, beberapa membandingkannya dengan sungai. Namun, metafora seperti itu di dunia ini tampak pucat jika dibandingkan dengan wanita muda ini. Keindahan yang menakjubkan seperti itu bukan milik dunia biasa. Bingung, terpesona, untuk satu, mereka bertanya-tanya apakah dia peri yang dibuang dari surga, jatuh di antara manusia. Bahkan para murid Eternal Celestial Capital yang bertanggung jawab atas inspeksi berkeringat. Seolah-olah mereka adalah satu dan semua perawan yang merindukan wanita pertama mereka. Mereka berjalan di atas kulit telur di sekelilingnya, takut menyinggung wanita cantik itu. Untungnya, kecantikan ini sangat kooperatif, dan tidak membuat masalah bagi mereka. Setelah menjawab pertanyaan mereka, dia menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan kerinduan dan penyesalan atas ketidakhadirannya di antara para murid. Bab 724, Interaksi Jujur. Apakah kita baru saja melihat sesuatu? Dari mana datangnya peri seperti itu? Benar, dilihat dari temperamennya, dia tampak lebih unggul bahkan dari para wanita di 8 wilayah atas. Tentu saja, bahkan sekte peringkat pertama tidak akan mampu membesarkan seorang wanita dengan sikap seperti itu. Diskusi tidak terjadi di antara para pembudidaya yang berkeliaran, tetapi di antara para murid dari ibu kota surgawi abadi. Menjadi bagian dari sekte peringkat pertama sendiri, mereka merasa memiliki hak untuk membandingkan. Faktanya, tidak ada kekurangan jenius cantik di dalam ibu kota surgawi abadi. Bahkan ada keberadaan seperti dewi di antara barisan mereka. Namun, bahkan keberadaan itu tampak jauh dari wanita yang baru saja lewat dalam hal keanggunan dan temperamen. Sikap adalah hal yang misterius. Tidak ada metode pasti yang dapat digunakan untuk mengukur dan membandingkan, tetapi bahkan rakyat jelata yang sederhana pun akan dapat mengidentifikasi siapa yang lebih unggul dengan sekali pandang. Konvoi Wei memasuki kota besar di dalam perbatasan Velurium Capital setelah seharian bepergian. Sesuai dengan kata-katanya, Jiang Chen mengumpulkan obat penawar yang relevan untuk Wei Jie selama reses ini. Tuan Muda Wei, setelah Anda meminum obat penawar ini 3 kali sehari selama 3 hari, saya tidak kesulitan menjamin kesembuhan Anda. Wei Jie menerima obat itu dengan serius. Saya sangat berterima kasih kepada Raja Pil yang terhormat karena telah menyelamatkan hidup saya. Jiang Chen memberi isyarat, benar-benar tidak perlu. Hanya karena upaya Tuan Muda Wei, saya terhindar dari banyak komplikasi di gerbang utara. Petik 2. Wei Jie yang tertawa tidak begitu yakin dengan layanan yang dia berikan. Itu adalah masalah yang tidak melibatkan upaya besar dari pihak saya.
Bahkan tanpa Raja Pil terhormat di tengah-tengah kita, aku tidak akan mengizinkan mereka untuk memeriksa konvoi House Wei. Itu memang kebenarannya, Felurium Capital memiliki cara mereka sendiri dalam melakukan sesuatu, bagaimana mereka bisa membiarkan Eternal Celestial Capital untuk menginspeksi orang-orang mereka. Jiang Chen mengembangkan kesan yang agak baik tentang dia setelah melihat Wei Jie menahan diri untuk tidak mengambil pujian. Setelah beberapa saat, Jiang Chen mengangkat tangannya, kalau begitu, aku mengucapkan selamat tinggal padamu. Wei Jie memulai, apakah Raja Pil terhormat sudah pergi? Jiang Chen hanya mengangguk sambil tersenyum. Raja Pil yang terhormat, harap tunggu, Wei Jie tampak agak khawatir. Wei Jie melangkah maju dan berbicara dengan tulus. Raja Pil yang terhormat, kita tidak terlalu jauh dari jantung Felurium Capital sekarang. Meskipun saya tidak mengetahui tujuan Anda mengunjungi ibu kota, saya berharap dapat menghibur Anda di House Wei. Berikan saya kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang pantas karena telah menyelamatkan hidup saya. Jika Anda memerlukan bantuan, dapat dikatakan bahwa House Wei memiliki tingkat prestise tertentu di Felurium Capital. Saya akan dengan senang hati memberikan bantuan apapun sesuai kemampuan saya. Jiang Chen terdiam sejenak. Awalnya, dia berencana untuk meninggalkan House Wei segera setelah kesepakatan mereka selesai. Dia sedikit tergerak setelah mendengar kata-kata Wei Jie dan melihat ketulusan di matanya. Saya datang ke Felurium Capital untuk mencari petunjuk dan akhirnya menyelamatkan orang-orang saya. Karena saya tidak mengenal daerah tersebut, bantuan lokal terbukti cukup membantu. Meskipun Wei Jie cukup muda, dia sama sekali tidak biasa-biasa saja dan mungkin terbukti berguna. Selain itu, orang-orang ini tidak terlihat seperti tipe yang akan berubah menjadi bermusuhan, semakin dia berpikir, semakin dia terpengaruh. Raja Pil yang terhormat, sejujurnya, House Wei sangat kurang dalam bidang alkimia, meskipun pengaruh kami di ibu kota Felurium. Kami sudah mati-matian berusaha untuk melibatkan Raja Pil tamu yang berbakat tetapi tidak berhasil. Jiang Chen sedikit terganggu saat dia mengingat apa yang Penatua Yunni pernah katakan kepadanya tentang Raja Pil dan Kaisar Pil di pertempuran Pil Meraj Gunung Ripple. Dia telah mengetahui bahwa sekte peringkat ketiga tertentu memiliki kualifikasi untuk mengadakan tes sertifikasi untuk Raja Pil. Sekte peringkat kedua memiliki hak untuk mengesahkan Raja Pil peringkat keempat hingga keenam, sementara sekte peringkat pertama berwenang untuk mengesahkan mereka dari peringkat ketujuh hingga kesembilan. Karena keluarga House Wei adalah keluarga bangsawan peringkat 9, mereka setidaknya harus sebanding dengan sekte peringkat pertama atau kedua. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki Raja Pil tamu? Wei Jie buru-buru menambahkan setelah melihat keraguan Jiang Chen, rumah Wei pernah memiliki Raja Pil peringkat keempat. Namun, hal-hal tertentu terjadi di masa lalu dan sayangnya, Raja Pil House Wei tewas. Sejak saat itu, kami dibiarkan dalam keadaan canggung tanpa Raja Pil. Petik 2. Jiang Chen tampak termenung setelah mendengarkan penjelasan Wei Jie. Jika bahkan Raja Pil peringkat keempat menemui ajalnya di rumah tangga Wei Anda, berapa banyak bantuan yang bisa ditawarkan oleh Raja Pil peringkat kedua seperti saya? Jiang Chen tersenyum tipis. Wei Jie menghela nafas ringan. Dia tidak berusaha menjelaskan lebih jauh dan hanya memaksakan sebuah senyuman. Itu, Raja Pil yang terhormat. Sepertinya aku telah melampaui batas. Karena keinginan, saya buru-buru mengundang Anda untuk bergabung dengan perjuangan keluarga kami. Kalau dipikir-pikir, aku agak egois. Aku sudah berhutang nyawa padamu, benar-benar tidak pantas bagiku untuk memintamu menanggung risiko seperti itu. Mempertaruhkan, Jiang Chen menatap kosong. Wei Jie tersenyum canggung. Ya, menjadi Raja Pil tamu dari House Wei memang melibatkan beberapa risiko. Tapi itu benar-benar bukan niat saya untuk menyakiti Anda. Saya hanya mengundang Anda untuk tinggal sehingga saya dapat menghibur Anda sebagai tamu terhormat dan mengucapkan terima kasih. Sepertinya saya kehilangan kendali atas pikiran saya dan menyimpang dari diskusi awal kami. Petik 2. Wei Jie mengira Raja Pil akan pergi dengan marah setelah mendengar apa yang dia katakan. Bertentangan dengan harapan, Jiang Chen hanya tertawa acuh tak acuh. Mempertaruhkan. Itu belum tentu lebih besar daripada risiko yang Anda ambil dalam bepergian dengan saya. Petik 2. Wei Jie tertegun sejenak dan gagal memahami kata-kata Jiang Chen. Bagaimanapun, dia adalah pria yang cerdas. Butuh beberapa saat, tetapi kecurigaannya dari sebelumnya kembali dengan kekuatan penuh dan kilasan wawasan membuatnya menghubungkan titik-titik.
Ekspresinya berubah, dan akhirnya, tertawa sedih. Yang artinya, kamu benar-benar orang yang dicari oleh ibu kota surgawi abadi. Jiang Chen sebebas ikan di lautan luas atau burung-burung di langit tanpa batas begitu dia memasuki wilayah ibu kota Felurium. Jika mereka bekerja sama dalam menyelamatkan orang-orang dari istana pil regal, Jiang Chen harus berterus terang tentang identitasnya cepat atau lambat. Hal semacam ini tidak bisa disembunyikan lama-lama. Apakah Tuan Muda Wei merasa menyesal? Jiang Chen tersenyum tipis dan melirik kelompok dari House Wei dengan ekspresi penuh arti, seolah-olah dia bisa melihat sampai ke lubuk hati yang terakhir. Wei Jie tiba-tiba menamparkan dahinya sambil tertawa. Siapa yang mengira, benar-benar tidak terduga, saya memang telah menghibur kecurigaan ini sebelumnya. Tetapi setelah pemeriksaan yang cermat, keraguan saya berangsur-angsur terhapus. Namun, firasat saya secara tak terduga terbukti benar pada akhirnya. Tapi kemudian, siapa Raja Pil Sensi? Wei Jie memang santai. Terlepas dari keterkejutannya setelah mengetahui identitas Jiang Chen, dia segera dapat memulihkan wataknya dan terus mengobrol dan tertawa secara alami. Raja Pil Sensi, Jiang Chen menyalak dengan tawa, balikkan saja kata-katanya. Si Zhen, siapa itu? Wei Jie jelas tidak akrab dengan nama itu. Seseorang dari ibu kota surgawi abadi mungkin familiar dengan nama itu. Zhen Si adalah Raja Pil peringkat kedua dari Sekte Langit Ninesuns. Ekspresi Wei Jie sangat tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Namun, dia segera menyadari bahwa sementara nama pada medali itu adalah Si Zhen ketika dibaca dari kiri ke kanan, itu adalah Zhen Si ketika dibaca dari arah yang berlawanan. Token ini dirancang berbeda tergantung pada lokasi penerbitannya, beberapa diukir dari kiri ke kanan sementara yang lain diukir dari kanan ke kiri. Bahkan ada yang ditulis dari atas ke bawah. Hanya saja ketika Jiang Chen telah memberikan medali pada saat kritis itu, dia mengklaim dirinya sebagai Zhen Si. Oleh karena itu, semua orang berasumsi bahwa token itu diukir dari kanan ke kiri, memainkan asumsi itu. Selain itu, Si Zhen sendiri sama sekali bukan karakter besar di Sekte Langit Ninesuns. Namanya jauh dari terkenal. Dengan itu, ketika Jiang Chen mengumumkan dirinya sebagai Zhen Si, tidak ada yang langsung memikirkan Si Zhen. Meskipun Raja Sucimu telah mendengar tentang Jiang Chen yang membunuh Cao Jin dari Sekte Langit Ninesun, dia tidak memiliki keinginan untuk menanyakan lebih lanjut tentang karakter yang relatif kecil seperti Si Zhen dan Fatih Wu. Lagi pula, ada kemungkinan keberadaan yang menyendiri seperti Raja Sucimu akan tahu tentang Raja Pil peringkat kedua belaka. Jiang Chen dengan demikian mengambil keuntungan dari ini untuk menipu Raja Sucimu. Wei Jie terdiam sesaat, dan hanya berbicara setelah beberapa saat. Tuan, Anda benar-benar berani dan memperhatikan detail. Pada momen penting itu, bahkan aku tidak meragukan apapun, apalagi tentang ibu kota surgawi abadi, hahaha. Wei Jie juga tertawa terbahak-bahak pada saat itu. Dia jelas tidak keberatan. Adapun dimanfaatkan, itu adalah fakta bahwa Jiang Chen telah menyelamatkan hidupnya. Nyawa sebagai ganti melewati gerbang, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Wei Jie adalah orang yang mendapat untung dari perdagangan ini. Jiang Chen masih tenang dan tenang bahkan saat menghadapi kultivator ranah kaisar peringkat 8. Sebagai seorang pemuda dengan usia yang kurang lebih sama, Wei Jie tidak bisa tidak mengagumi mentalitas dan keberaniannya yang superior. Dia tidak tahu banyak tentang hal-hal mengenai Myriad Domain dan Eternal Celestial Capital, tetapi dia telah mendengar tentang situasi umumnya. Dia secara alami tahu bahwa Eternal Celestial Capital telah menginvasi Myriad Domain untuk melenyapkan semua sektenya. Meskipun dia tidak akan gegabah untuk mengutuk mereka, Wei Jie dalam hati menghina tindakan ibu kota surgawi abadi. Terlebih lagi, sikap kurang ajar ibu kota surgawi abadi yang ingin memeriksa rombongan keluarganya tepat di depan pintu ibu kota Felurium sudah cukup untuk menyebabkan Wei Jie berpihak pada domain segudang tanpa sadar. Sekarang dia telah menemukan bahwa orang yang menyelamatkan hidupnya adalah Jiang Chen yang sangat dikejar oleh ibu kota surgawi abadi. Dia agak heran dan, pada saat yang sama, dipenuhi dengan kekaguman. Jiang Chen tidak membiarkan pujian Wei Jie masuk ke kepalanya, tersenyum tipis. Tuan Muda Wei seharusnya menyadari sekarang siapa yang lebih berisiko. Wei Jie tampak tidak peduli. Kakak, kamu bercanda. Bukan tempat mereka untuk bertindak begitu tak terkendali di Felurium Capital. House Wei sama sekali tidak perlu mempertimbangkan pendirian mereka. Tawaran saya tidak berubah, sebagai penyelamat saya. Jika Anda bersedia datang ke rumah kami sebagai tamu,
saya akan melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Jika Anda memerlukan sesuatu yang dilakukan di Velurium Capital, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Wei Jie ternyata bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih yang akan membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Dia menyadari rasa terima kasih dan membalas budi. Selain itu, dia juga sangat mengagumi Jiang Chen. Seorang pemuda Myriad Domain yang mampu berdiri kuat melawan penganiayaan dari Eternal Celestial Capital dan Renaissance Sky Sect, ini saja sudah cukup bagi Wei Jie untuk menjalin persahabatan dengannya. Orang lain mungkin takut dengan ibu kota surgawi abadi dan sekte langit Renaissance, tetapi ibu kota Velurium tentu saja tidak. Sama sekali tidak ada tempat bagi kedua sekte itu untuk bertindak kejam di dalam perbatasan Velurium Capital. Tuan Muda Wei, Anda harus tahu bahwa status Raja Pil peringkat kedua saya palsu. Jiang Chen mengingatkan sambil tersenyum. Saudaraku, bukankah aku akan terlalu merendahkan dan picik jika aku mengundangmu hanya untuk menjadi Raja Pil peringkat kedua? Setelah Jiang Chen melihat betapa jujurnya Wei Jie, dia tertawa. Baiklah kalau begitu, sepertinya saya terlalu pragmatis. Pada catatan itu, saya masih mampu meramu apapun yang bisa dilakukan Raja Pil peringkat kedua. Namun, kebalikannya mungkin belum tentu benar. Petik 2. Wei Jie sejenak linglung setelah mendengar kata-kata Jiang Chen. Tetapi mengingat racunnya, dia menyadari bahwa Raja Pil peringkat kedua yang normal mungkin tidak dapat menghilangkannya dengan mudah. Kejutan dan kegembiraan dalam ukuran yang sama mekar di dalam Wei Jie. Bab 725, Ibu Kota Velurium. Suasana menjadi sangat harmonis setelah keduanya saling terbuka dan jujur. Orang harus mengatakan bahwa Wei Jie adalah pria muda yang luar biasa. Dia mengingatkan Jiang Chen pada pangeran keempat Yerong dari kerajaan Sky Laurel. Namun, pangeran keempat Yerong pada akhirnya hanyalah pangeran dari kerajaan sekuler. Pengetahuan dan sikapnya sangat jauh dari Wei Jie. Selain itu, Wei Jie sedikit lebih agresif daripada Yerong. Agresivitas ini bukan dari jenis arogan dan despotik, tetapi jenis yang tidak takut untuk memikul tanggung jawab ketika sesuatu muncul. Sekarang dia mengingat Yerong, Jiang Chen menemukan bahwa dia sangat merindukan kerajaan Sky Laurel. Ada juga sekte pohon berharga. Aku ingin tahu bagaimana kabar mereka. Dia telah mengirim Ye Chonglou kembali ke sekte pohon berharga sebelumnya, jadi sekte itu seharusnya sudah siap menghadapi bencana itu. Jika Ye Chonglou telah kembali dan mempersiapkan segalanya sebelumnya, kemungkinan besar mereka telah menghindari bencana. Jiang Chen menduga bahwa sekte pohon berharga pasti sudah menangani situasi ini. Jika tidak, Eternal Celestial Capital dan Renaissance Sky Sect akan menggunakan Precious Tree Sect untuk mengancamnya. Fakta bahwa dia tidak mengalami dilema seperti itu berarti bahwa sekte pohon berharga setidaknya aman untuk saat ini. Saudara Jiang, saya telah mendengar tentang apa yang terjadi di Myriad Domain. Semua orang tahu bahwa ibu kota surgawi abadi sedang memburumu. Namun, saya mendengar bahwa mereka yakin bahwa Anda akan datang ke Velurium Capital, itulah sebabnya mereka telah melakukan banyak penyergapan di sepanjang jalan menuju ibu kota. Boleh saya tahu kenapa? Wei Jie bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena Jiang Chen telah memutuskan untuk terbuka dan jujur dengan Wei Jie, tentu saja tidak perlu menyembunyikan ini darinya, belum lagi Jiang Chen masih perlu meminjam kekuatan House Wei untuk menanyakan tentang Gou Yu dan keberadaan orang lain. Saya akan jujur, Tuan Muda Wei. Dikendalikan oleh Eternal Celestial Capital, Great Scarlet Mid-Region menyerbu Istana Regal Pil dan menculik banyak murid sekteku. Kemudian, mereka menjual tawanan itu ke Velurium Capital. Mereka tahu bahwa saya akan datang untuk menyelamatkan mereka, itulah sebabnya mereka berusaha menyergap saya di sepanjang jalan. Wei Jie tampak sedikit tersentuh ketika mendengar ini, apakah mereka benar-benar dijual ke Velurium Capital? Apakah berita ini akurat? Jiang Chen mengangguk, berita ini benar-benar akurat. Tidak hanya dia mendengar ini dari Gong Wuji, Jiang Chen juga pergi ke Kekaisaran Merah Besar untuk menanyakan hal ini secara pribadi. Dia kebetulan mendengar hal yang sama dari seorang pangeran dari Kekaisaran Merah Besar sendiri. Melihat betapa yakinnya Jiang Chen, Wei Jie menjawab dengan ekspresi yang sangat serius, jika mereka benar-benar dijual ke Velurium Capital, maka akan sangat sulit untuk menyelamatkan orang-orangmu. Apa maksudmu, Tuan Muda Wei? Jiang Chen bertanya. Velurium Capital adalah tanah bebas, dan perdagangan budak benar-benar dilarang. Kenyataannya,
Tidak banyak faksi yang memiliki kemampuan untuk melakukan perdagangan budak di Felurium Capital. Masalahnya adalah mereka yang melakukannya adalah kacang yang sangat sulit untuk dipecahkan. Nada bicara Wei Jie juga sangat serius ketika dia membicarakan hal ini. Jiang Chen berkata, Tuan Muda Wei, jika ini menyusahkanmu dan keluarga Wei, maka tidak perlu terlibat dalam hal ini. Jika Anda dapat membantu saya memeriksa faksi mana yang membeli orang-orang saya akan memikirkan cara untuk melakukan sisanya sendiri. Petik 2. Wei Jie buru-buru berkata, bukannya aku takut akan masalah, tapi kekuatan ini tidak mudah untuk dihadapi. Mari kita bicarakan ini setelah kita kembali ke ibu kota Felurium Capital. Meskipun Jiang Chen merasa terbakar dengan kecemasan, dia tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa ditangani dalam waktu singkat. Saudara Jiang, Anda tidak boleh bertindak sembarangan dan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah ini. Jika Anda menggunakan kekerasan di Felurium Capital, maka masalahnya akan menjadi lebih buruk dan benar-benar tidak terkendali. Eternal Celestial Capital mungkin tidak dapat menyakitimu meskipun kamu melakukan pelanggaran, tetapi masalah yang akan kamu hadapi di Felurium Capital akan 10 kali lebih buruk jika kamu menyinggung kekuatan yang kuat. Nada bicara Wei Jie serius, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti sedang membuat alarm. Jangan khawatir, Tuan Muda Wei. Kami hanya bisa melakukan penyelamatan dengan tipu muslihat. Akan lebih baik jika saya bisa berdagang untuk mereka. Saya tidak keberatan menghabiskan 2 kali, 3 kali atau bahkan 5 kali lipat harga jika saya bisa membelinya. Petik 2. Wei Jie mengangguk, kami akan membuat rencana yang sesuai setelah kami kembali ke rumah, tetapi sebelum kami melakukannya, akan lebih baik jika kamu tidak mengungkapkan identitasmu untuk menghindari peringatan musuh. Untuk saat ini, Anda masih Pil King Zenshi. Juga, jika Eternal Celestial Capital dan Ninesun Skysec mengetahui bahwa Anda telah berhasil masuk ke Felurium Capital, mereka mungkin mengirim pembunuh untuk mengejar Anda. Meskipun Felurium Capital melarang pasukan lain untuk berperilaku kejam di tanah mereka, akan selalu ada sudut buta di mana cahaya tidak dapat mencapainya. Prioritas pertamaku adalah menyelamatkan orang-orangku. Jiang Chen secara alami tahu apa urutan pertama. Itu masih masalah kekuatan pada akhirnya. Mengapa dia perlu bersembunyi seperti ini jika dia memiliki kekuatan yang cukup? Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, Eternal Celestial Capital dan Ninesun Skysec tidak akan berani melakukan apapun padanya. Beberapa hari kemudian, kelompok Jiang Chen dan House Wei dengan lancar kembali ke pusat kota Felurium Capital. Jiang Chen tercengang dengan kemakmuran dan gaya Felurium Capital saat dia berdiri di luar gerbang pusat kota dan menatap ibu kota legendaris dari jauh. Bukannya Jiang Chen belum pernah melihat dunia sebelumnya, tetapi Felurium Capital terlalu menonjol dibandingkan dengan kota-kota lain di benua Divine Abyss. Dibandingkan dengan Felurium Capital, Tai'ah City, Great Scarlet Mid Region, Prospering Dragon City atau Myriad Peoples City semuanya tampak seperti desa yang tidak penting. Apakah Anda melihat itu, Raja Pil yang terhormat? Bangunan yang membentang ke awan itu adalah Pagoda Felurium. Legenda mengatakan bahwa itu mengabadikan dan memuja dekrit Kaisar Felurium kuno dan peninggalan kerajaannya. Cahaya Kaisar Felurium telah memberkati ibu kota Felurium dengan kekayaan 100.000 tahun. Jiang Chen mengikuti jari Wei Jie dan melihat ke cakrawala, melihat pagoda kaca tinggi yang membentang ke awan di tengah hamparan kota yang tak berujung. Cahaya pelangi bersinar dari tubuh pagoda, menerangi seluruh Felurium Capital dengan pancarannya. Ini membuat Felurium Capital tampak seperti diselimuti oleh kemilau cahaya surgawi yang khusyuk. Ayo, masuk, Wei Jie melambaikan tangannya dan berjalan menuju gerbang kota. Berhenti, mereka dihentikan oleh penjaga kota. Wei Jie mengerutkan kening, apa yang terjadi? Apakah peraturan Felurium Capital berubah saat saya pergi selama beberapa hari? Sejak kapan kita mulai memblokir keluarga bangsawan peringkat 9 untuk masuk? Petik 2. Penjaga kota jelas mengenali Wei Jie, dan dia menangkupkan tangannya untuk memberi salam, maaf, Tuan Muda Wei. Silakan turun dari kuda Anda sebelum Anda memasuki kota. Saya melakukan ini untuk Anda, dan bukan karena saya ingin membuat hidup Anda sulit. Wei Jie tampak terkejut, apa maksudmu? Kapten penjaga kota itu menghela nafas pelan ketika wajahnya dibayangi oleh kesedihan untuk sesaat. Tuan Muda Fan telah meninggal, dan seluruh kota sedang berduka. Semua penerbangan dan menunggang kuda untuk sementara dilarang. Setiap orang harus masuk dan keluar dari Felurium Capital. Apa?
Tuan Muda Fan, Wei Jie menjadi sangat pucat saat dia berkata, kapan ini terjadi? Baru kemarin, Kapten penjaga kota menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, masuklah, Tuan Muda Wei. Tetap low profil saat Anda pulang dan jangan bertindak kurang ajar. Penjaga kota sebenarnya memberinya petunjuk karena niat baik. Kejutan di wajah Wei Jie berlangsung lama sebelum akhirnya dia mengangguk dan menangkupkan tangannya, terima kasih atas pengingatnya. Aku akan mentraktirmu alkohol ketika aku datang lagi. Kapten penjaga kota memaksakan senyum di wajahnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa sebagai balasan. Jelas bahwa kematian Tuan Muda Fan telah membuat selubung di seluruh ibu kota Veluriam. Perasaan Wei Jie segera berubah sedih saat dia memimpin kudanya, menundukkan kepalanya dan memasuki kota. Bahkan Lord Seven yang biasanya berprofil tinggi mengikuti di belakang kelompok dengan patuh dan berjalan menuju kediaman House Wei dengan profil rendah. Status House Wei di Veluriam Capital cukup tinggi, dan tempat tinggal mereka juga merupakan lokasi yang sangat menonjol. Mereka butuh 2 jam berjalan sebelum akhirnya tiba di kediaman House Wei. Kediaman House Wei memiliki taman yang sangat besar dan terlihat sangat mewah. Itu tampak tidak biasa pada pandangan pertama. House Wei sebenarnya telah memasang spanduk berkabung di atas pintu masuk mereka karena meninggalnya Tuan Muda Fan juga. Siapa Fan Tuan Muda ini, dan apa latar belakangnya? Seberapa menonjol dia membuat seluruh kota berduka atas kematiannya? Memikirkan bahwa bahkan keluarga bangsawan peringkat 9 seperti keluarga Wei akan berduka untuknya. Meskipun Jiang Chen memiliki pertanyaan di benaknya, dia tidak menyuarakannya dengan keras. Dia memasuki taman bersama dengan anggota kelompok lainnya. House Wei tidak membuat keributan meskipun mereka senang melihat kembalinya tuan muda mereka. Jelas tidak ada yang berani mengganggu suasana berkabung ini. Kixia, tolong bantu siapkan tempat untuk Raja Pil kita yang terhormat. Ingat, itu harus dengan standar tertinggi. Wei Jie menginstruksikan Tuan Tujuh. Pada saat yang sama, dia menoleh ke Jiang Chen dan berkata, Yang Mulia Raja Pil, saya akan mengunjungi senior saya terlebih dahulu. Mohon maafkan saya atas segala hal kecil yang mungkin saya sebabkan kepada Anda selama ini. Mereka memiliki pemahaman diam-diam untuk menyebut Jiang Chen, Raja Pil yang terhormat, karena mereka tidak ingin mengungkapkan identitasnya saat ini. Tuan Tujuh berpikir bahwa Tuan Muda berharap untuk mempertahankan Raja Pil yang terhormat ini di keluarga mereka. Jadi dia melakukan yang terbaik untuk melayani Jiang Chen tanpa ragu-ragu. Ketika dia selesai mengatur tempat untuk Jiang Chen, Lord Seven berkomentar, tolong hubungi saya kapanpun Anda mau jika Anda membutuhkan sesuatu, Raja Pil yang terhormat. Terima kasih telah mengatasi masalah ini, Tuan Tujuh. Jiang Chen tersenyum tipis. Begitulah seharusnya, aku tidak akan mengganggu istirahatmu lagi, Raja Pil yang terhormat. Setelah Tuan Tujuh pergi, Jiang Chen melihat sekeliling dan menghela nafas kagum. Bahkan kamar tamu mereka tampak seperti dunia yang sama sekali berbeda. Kamar tamu ini memiliki beberapa kamar dan taman yang relatif luas. Semuanya tampak sangat damai dan tenang. Di tempat seperti Veluriam Capital di mana setiap inci tanah bernilai emas berharga, fakta bahwa House Wei dapat menghabiskannya dengan boros menunjukkan bahwa status mereka memang sangat tinggi. Ketika dia selesai membiasakan diri dengan tempat itu, Jiang Chen kembali ke kamarnya dan akhirnya menghela nafas lega. Setelah diburu begitu lama, dia akhirnya bisa menghabiskan malam dengan santai. Dia tidak khawatir bahwa ibu kota surgawi abadi akan mengejarnya sampai ke tempat ini. Dilihat dari penampilan bangsawan House Wei saja, dia tahu bahwa tidak mungkin ibu kota surgawi abadi berani menyebabkan masalah di tempat ini bahkan jika mereka entah bagaimana melacaknya ke ibu kota Veluriam. Nona Huanger seharusnya memasuki kota juga. Begitu dia melihat tanda yang kutinggalkan di sepanjang jalan, dia akan menemuiku kalau begitu. Jiang Chen tidak khawatir tentang Huanger. Dia duduk bersila dan mulai bermeditasi selama 4 jam. Kemudian, dia memilah-milah pikirannya selama beberapa hari terakhir. Semuanya terjadi terlalu cepat sejak upacara Agung Segudang. Dia hampir tidak punya waktu sama sekali untuk mengatur segalanya. 4 jam kemudian, Jiang Chen baru saja akan berdiri ketika dia tiba-tiba mendengar serangkaian langkah kaki datang dari luar. Saudara Jiang, itu adalah suara Wei Jie. Tuan Muda Wei. Jiang Chen membuka pintu. Maafkan kelalaian saya, Saudara Jiang. Saya mengunjungi senior saya dan kami mengobrol tentang beberapa hal. Saya akan keluar besok dan menanyakan berita tentang apa yang Anda cari di pagi hari. Jiang Chen mengangguk,
tetapi mengganti topik pembicaraan. Tuan Muda Wei, siapa Tuan Muda Fan? Orang macam apa dia sehingga seluruh kota berkabung untuknya? Apakah dia Tuan Muda Velurium Capital itu sendiri? Wajah Wei Jie dibayangi kesedihan saat dia menghela nafas pelan dan mengangguk. Meskipun dia bukan satu-satunya Tuan Muda Velurium Capital, kamu tidak salah memanggilnya Tuan Muda Velurium Capital. Oh, Jiang Chen tampak penasaran. Tuan Muda Fan adalah murid sejati Kaisar Pifao yang paling membanggakan, dan Kaisar Pifao adalah kaisar terkemuka dari 7 kaisar Velurium Capital. Tuan Muda Fan sangat berbakat dan kuat, dan bahkan yang lebih jarang adalah fakta bahwa dia berpikiran sangat mulia meskipun dia masih sangat muda. Bisa dibilang dia adalah seorang jenius yang disukai oleh surga. Velurium Capital memiliki banyak tuan muda, tetapi Tuan Muda Fan umumnya diakui sebagai jenius dengan kesempatan tertinggi untuk mewarisi posisi penguasa kota Velurium Capital. Sayang sekali,